rombongan dari Jogja, kita sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur masjid di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang, Jawa Tengah. Inti dari ceramah singkat siang ini adalah jangan melupakan kebaikan. Saya ulangi, jangan sekalipun melupakan kebaikan. Contoh dan teladan kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir bukan dengan cara baik-baik, diusir dengan cara yang kasar oleh penduduk kota Taif. Padahal apa yang beliau inginkan? Kebaikan untuk mereka. Apa yang beliau harapkan? Tidak ada keuntungan-keuntungan duniawi yang beliau harapkan. Ingin mengajak mereka masuk Islam supaya hidupnya tenang, sukses, selamat dunia akhirat. Diusir dengan cara yang kasar. Waktu itu Nabi Muhammad SAW ditemani oleh sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Nabi Muhammad SAW dipermalukan, dihina-hina. Anak-anak kecil itu membuat dua barisan. Mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW sambil mencemooh, mengejek, menghina, mencaci maki. Ada riwayat bahkan menyebutkan Nabi Muhammad SAW kaki beliau berdarah karena dilempari batu oleh anak-anak kecil itu. Diperlakukan sangat terhina. Nabi Muhammad SAW kemudian pulang kembali ke Mekah. Sebelum masuk di Mekah, Nabi Muhammad SAW, padahal Mekah adalah kampung halamannya sendiri. Disitulah rumah dan keluarga besarnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena permusuhan dari orang-orang musyrik sangat tajam, kebencian mereka begitu mendalam, maka tetap ada sedikit kekhawatiran kalau masuk ke kota Mekah akan ada gangguan. Maka Nabi Muhammad SAW memohon bantuan kepada seorang tokoh tua namanya Al-Mut'im ibnu Adi. Beliau adalah ayah dari sahabat mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Al-Mut'im bin Adi
sangat dihormati. Mendapatkan permohonan seperti itu, dan memang dalam sejarah hidupnya Al-Mut'im bin Adi banyak membantu dan mendukung dakwah Islam. Meskipun beliau sendiri meninggal dunia tidak sempat memeluk Islam. Beliau wafat sebagai orang musyrik, kafir. Al-Mut'im bin Adi kemudian memerintahkan anak-anaknya, bahkan 4 anak laki-lakinya, masing-masing membawa senjata untuk berjaga-jaga di setiap sudut Ka'bah, yang 4 sudut itu. Kemudian Al-Mut'im bin Adi berbicara di depan orang banyak, di depan Ka'bah, bahwa saya menjamin keamanan Muhammad, jangan ada yang mengganggunya. Atas dasar pernyataan itu, maka Nabi Muhammad SAW masuk Mekah, kemudian beliau tawaf di Ka'bah, beliau sempat menyentuh Hajar Aswad, tidak ada yang berani mengganggu. Kenapa? Karena Al-Mut'im bin Adi beserta anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya, mengawal dan melakukan penjagaan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, peristiwa itu tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Badar, kaum muslimin meraih kemenangan. Puluhan orang-orang musyrik ditangkap dan dijadikan tawanan. 70-an orang. 70 yang lain menjadi korban. Akhirnya disepakati bahwa 70 tawanan perang itu barulah akan dibebaskan apabila membayar sejumlah uang tebusan. Kalau tidak memiliki uang untuk menebus, maka bisa diganti dengan memberikan privat baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin. Itu kejadian sudah bertahun-tahun sebelumnya, sudah lama. Tetapi Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar mengatakan, "Lau kana al-Mut'im ibnu Adi hayyan, thumma kallamani fi haula, la taraktuhum." Andaikan Al-Mut'im bin Adi masih hidup, karena Al-Mut'im bin Adi meninggal dunia sebelum perang Badar. Andaikan Al-Mut'im ibnu Adi itu masih hidup, kemudian memohonkan pengampunan dari saya untuk 70 tawanan perang itu, pasti akan saya bebaskan tanpa tebusan apa-apa. Para ulama memberikan banyak kesimpulan dan pelajaran hidup dari kisah ini. Terutama yang kita sebutkan di awal, jangan sekali-kali melupakan kebaikan orang. Al-Mut'im bin Adi itu orang kafir, bukan muslim. Al-Mut'im bin Adi musyrik. Tapi bukan karena sebab kekafirannya, kemusyrikannya, lantas menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk Islam. Lalu tentunya kita tidak boleh melupakan kebaikan sesama umat Islam. Maka siapapun yang pernah walaupun sekali memberikan dan berbagi kebaikan untuk kita, jangan dilupakan. Hal ini di dalam Al-Quran Allah firmankan, wala tansawul fadla bainakum, surat Al-Baqarah, yang artinya jangan sekali-kali kamu melupakan kebaikan yang pernah ada dan terjadi di antara kalian. Wala tansawul fadla bainakum,
Itu dilarang di dalam Al-Quran. Allah yang melarang. Melarang untuk apa? Untuk melupakan kebaikan orang. Jadi siapapun yang pernah berbuat baik untukmu, jangan lupakan. Kebaikan apa itu? Apapun kebaikannya. Kebaikan yang terkait dengan akhirat, kebaikan yang terkait dengan dunia. Kebaikan yang terkait dengan akhirat itu apa? Orang-orang yang pernah membimbing, memberikan pembelajaran untuk agama, yang mengajari, mengucapkan dan melafalkan huruf hijaiyah a, ba, ta, sa, ja, yang sudah memberikan kebaikan dengan membimbing secara sabar, menuntun bagaimana menulis huruf-huruf Arab, yang dengan tekun mendampingi belajar nahwu dan sorof, yang mengajarkan untuk kita tata cara bersuci dan tata cara salat, yang sudah membacakan untuk kita ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang halal dan haram. Jangan lupakan kebaikan mereka. Walaupun hanya sebulan 2 bulan kita mendapatkan kebaikan itu. Jangankan sebulan 2 bulan, 1 pekan 2 pekan, sehari 2 hari, bahkan dalam 1 kali pertemuan, jangan lupakan kebaikannya. Untuk urusan dunia pun sama. Siapapun yang pernah membantu kita, nomor 1 adalah orang tua. Ayah dan ibu, pengorbanannya luar biasa, perjuangannya sangat berat. Jangan sekali-kali lupakan itu. Kita yang sedang susah, ada yang datang membantu, jangan lupakan itu. Kita yang sedang mengalami persoalan, ada orang datang memberikan pertolongan. Catat dan ingat orang yang sudah menolong dan pertolongan apa yang sudah pernah dia berikan. Karena Allah melarang wala tansawul fadla bainakum. Jangan sekali-kali engkau lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang rahimakumullah. Ayat ini Allah turunkan terkait kasus perceraian. Saya ulangi, ayat ini itu ada dalam satu ayat yang menjelaskan tentang kasus perceraian. Sebuah keluarga, suami dan istri sama-sama membangun rumah tangga. Tidak selamanya ada keserasian dan kecocokan. Maka dalam situasi-situasi tertentu, dengan alasan-alasan yang syar'i, bukan karena hawa nafsu, bukan cuma menginginkan kepuasan diri, tapi memang ada alasan-alasan yang sifatnya syar'i. Diperbolehkanlah untuk bercerai. Bukan sekali lagi untuk mempermainkan harga diri seseorang, tapi syariat bercerai itu luar biasa indahnya bila diperhatikan dan difahami dengan baik. Ada prosesnya, ada langkah-langkah yang harus ditempuh, ya. Ada sebab-sebab yang memang memperbolehkannya. Tapi secara ringkas dan singkat, sebuah rumah tangga yang kemudian disepakati berpisah, bercerai, Allah Azza wa Jalla melarang wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan yang pernah ada, yang pernah tertulis dalam cerita rumah tangga. Bagaimanapun juga dalam perjalanan rumah tangga ada hal-hal yang baik, ada kisah-kisah yang indah. Itu yang diingat, itu yang diceritakan. Bukan malah mencela, bukan justru mencacat, bukan pula hal-hal buruk yang diingat. Coba perhatikan indahnya ajaran Islam.
rata-rata dan banyak orang kalau sudah bercerai, mantan suami akan cerita ke sana dan kemari tentang jeleknya mantan istri. Wah, istri saya itu dulu begini, makanya saya ceraikan dia. Padahal banyak hal positif juga yang sudah dia dapatkan. Seorang mantan istri juga begitu. Dia tulis ke sana kemari berkoar-koar tentang mantan suaminya. Yang dia ceritakan adalah yang buruk-buruknya saja. Enggak boleh seperti itu. Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakanlah hal-hal baik dan indah yang pernah tercipta. Kalaupun ada hal-hal yang buruk, tutupi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini kemudian dikembangkan oleh para ulama untuk dijadikan sebagai salah satu prinsip hidup yang harus dipegang seorang muslim dan muslimah, yaitu wala tansaul fadla bainakum. Jangan sekali-kali melupakan kebaikan orang lah. Jangan engkau pikir setiap orang itu hanya punya cacat dan celah saja. Jangan kemudian kita beranggapan bahwa si A dan si B isinya adalah kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan saja. Kalau seperti itu cara hidupnya, akan susah dan sempit sendiri. Hidup dalam keluarga besar seperti itu. Dalam bertetangga dan bermasyarakat pun demikian. Di dunia bekerja sama. Di suatu perusahaan harusnya masing-masing pihak memegang prinsip ini. Atasan dan bawahan, pimpinan dan karyawan. Yang karyawan, yang karyawati, cobalah ingat-ingat lagi. Ketika dulu pusing dia cari kerjaan. Melamar sana ditolak, melamar di tempat yang lain tidak diterima. Selalu ditanyain sama orang tuanya, kapan gue nyambut gawe le? Kapan kerja kamu? Nganggur terus. Bapak ibu pagi sore nanya terus. Tetangga-tetangga juga banyak yang ngomong, sekolah tinggi-tinggi juga akhirnya nganggur. Teman-teman sekolah, teman-teman kuliahnya juga nanya, wah angkatan kita cuma kamu yang belum kerja. Akhirnya ada tekanan sana, tekanan sini. Bingung dia cari pekerjaan. Sampai kemudian Allah mudahkan, melamar di suatu perusahaan, diterima. Diterima sebagai karyawan. Itu kan sebuah kebaikan sudah diberikan oleh perusahaan itu. Bukankah perusahaan itu sudah membantunya lepas dari suatu persoalan hidup, tekanan karena belum punya pekerjaan, dibantu. Padahal kalau mau perusahaan menolak, perusahaan bisa memilih orang lain yang lebih cakap, yang lebih hebat, yang lebih potensial. Tapi akhirnya diterima berdasarkan permohonan itu. Apalagi kalau orang melamar pekerjaan kan pasti permohonannya penuh dengan melas-melasan itu. Tolong diterima, ini. Saya begini, tolonglah Pak. Sampai ngemis-ngemis. Giliran sudah diterima, dia lupakan kebaikan itu. Udah ditolong dari pengangguran sampai punya pekerjaan. Sudah dibantu dari yang dulunya hanya pengeluaran, terus akhirnya ada pemasukan. Yang dulunya punya utang, akhirnya dikit-dikit nyicil utang. Kenapa? Ada gaji per bulan. Bahkan ada yang gajinya per pekan, ada juga yang harian. Udah ditolong kan? Lupa. Ingat, Allah melarang wala tansaul fadla bainakum. Jangan sekali-kali melupakan kebaikan. Ya. Bentuk melupakan kebaikan itu apa? Akhirnya mencatat sana, mencatat sini. Wah, pimpinan kita kurang memperhatikan. Atasan kita maunya seenak sendiri saja. Perusahaan ini mikirnya untung terus saja. Kesejahteraan karyawannya
tidak ditingkat-tingkatkan juga. Ini gimana sih memberat-beratkan dan membebani kita? Lho sing njaluk gawean ning ngene sapa? Yang minta pekerjaan di perusahaan itu siapa? Kan Anda sendiri, Anda yang melamar, Anda yang memohon, Anda yang meminta, Anda yang berharap berdoa sampai tengah malam, ya Allah supaya saya diterima di perusahaan itu. Giliran diterima, lupa. Ya. Seolah-olah perusahaan itu milik dia sendiri. Terus buat hitung-hitungan sendiri. Ini berarti per bulan keuntungannya berapa ratus juta ya? Ini total bersihnya banyak sekali. Kita dapat apa kita ini? Loh, udah dapat pekerjaan, dapat status, ya kan? Dapat pembinaan, gaji juga diberikan. Mungkin ada bonus-bonus yang lain, THR dan yang semisalnya. Itu nggak dihitung. Pokoknya yang dipikir, yang disorot cuma manajemen perusahaan. Ini untung gede, dimakan sendiri kok ya. Misalkan. Masya Allah, itu manusia cepat lupa dengan kebaikan. Sebaliknya juga sama, karena tadi sudah kita katakan di depan bahwa prinsip ini itu berlaku untuk siapa saja, apapun posisi dan kedudukannya. Manajemen perusahaan juga sama. Jangan lupakan kebaikan karyawan-karyawan itu. Jangan abaikan kiprah karyawati-karyawati itu. Perusahaan mana bisa besar tanpa ada karyawan dan karyawati? Bagaimana mungkin bisa berkembang tanpa kehadiran mereka? Maka ya manajemen perusahaan tentunya tidak boleh untuk kemudian sewenang-wenang. Apalagi memposisikan karyawan seperti budak belian. Ya. Yang ditekan, selalu disalah-salahkan, dicari cacatnya, di mana kurangnya. Ya. Bahkan ada sistem dan metode selalu mencari cacat. Alasannya supaya ketemu di mana cacatnya terus diperbaiki. Tapi dalam terapan dan pelaksanaannya kurang baik dan tidak bijak. Akhirnya karyawan merasa tertekan. Ya. Ngomongnya dan bicaranya sudah tidak memanusiakan lagi. Nah, ingat walatan saul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan orang. Ya. Coba kalau misalkan tiba-tiba saja beberapa unit tanpa ada pemberitahuan sebelumnya mogok kerja, kelimpungan manajemen. Ruang gizi, dapur misalkan, mana dikunci, pergi semua, luweh, gitu. Mau dipecat, dikeluarkan. Tapi akhirnya perusahaan juga pasti akan kelimpungan. Nyari penggantinya perlu waktu. Kalaupun ada, diperlukan lagi waktu untuk mengkondisikan sesuai yang diinginkan perusahaan. Maka cara yang terbaik adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan. Kita sama-sama saling menghormati, kita sama-sama jaga amanah, kita sama-sama selalu berpikir positif. Ya. Kalau sebagai karyawan di suatu perusahaan, kita berpikir positif bahwa perusahaan selalu memikirkan kesejahteraan dan kebaikan karyawan-karyawannya. Bahkan perusahaan itu didirikan untuk membuka lapangan kerja, bukan? Ya. Untuk membantu mereka-mereka yang sedang kesulitan ekonomi. Dibukalah ini, diperluaslah ini, dikembangkanlah ini, didirikanlah unit yang baru, memberi peluang dan lowongan kerja. Masuk. Tugas kita adalah melaksanakan kewajiban. Karena pada prinsipnya, dan itu dijadikan kaidah oleh para ulama, selagi kewajibanmu dilaksanakan, hakmu pasti akan didapatkan. Kalau secara hukum Islam ada tambahannya itu. Kalau hak itu tidak didapatkan di dunia, itu Allah simpan
dengan nilai yang berkali-kali lipat lebih banyak di akhirat. Simple, tapi membuat nyaman. Bila sebaliknya, yang terjadi adalah kericuhan, kekacauan dan keributan, menuntut hak, tapi kewajiban diabaikan. Meminta, tapi jarang, bahkan tidak pernah memberi. Akhirnya tidak ada stabilitas, goncang, goyang, pincang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang berbahagia rahimakumullah, kita contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melupakan kebaikan orang. Itu kan sampai-sampai sebagian istri Nabi Muhammad cemburu. Cemburunya kepada siapa? Kepada seorang wanita yang sudah meninggal dunia, Khadijah bintu Khuwailid. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih sering mengingat istrinya yang sudah meninggal itu, Khadijah. Bahkan kalau ada makanan yang cukup banyak, beliau berpesan jangan lupa, itu temannya Khadijah dikasih juga. Itu dulu temannya Khadijah, jangan lupa diberi. Itu sampai istrinya yaitu Aisyah bilang, gak pernah saya cemburu pada seorang perempuan kecuali pada Khadijah. Cemburu yang manusiawi, cemburu yang masih wajar. Kenapa udah meninggal dunia masih saja disebut-sebut? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan alasannya, iya. Bagaimana tidak disebut-sebut, bagaimana tidak diingat-ingat. Khadijah yang punya peran luar biasa, jasa yang sangat besar, mensupport, membela, mendukung, full dan penuh, totalitas, hartanya, kekuatannya, ya, saran-saran dan masukannya. Sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam marah ketika ada sebagian orang membicarakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Marah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad membela Abu Bakar As-Siddiq di depan umum sambil menyatakan, dulu kalian mendustakan, Abu Bakar yang membenarkan. Itu diingat kebaikan-kebaikan seperti itu. Maka kita jadikan sebagai prinsip hidup, wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan orang lah. Ya. Kalau kita pernah berteman, misalkan saya sama Arya Fikri, kita pernah berteman 2 tahun, 3 tahun. Ada 1-2 hal terjadi, kemudian kita nggak baikan lagi. Itu kan sering terjadi. Jangan sampai hubungan kita yang sudah tidak seharmonis dulu, dijadikan sebab dan alasan akhirnya saya cerita ke sana kemari. Wah, Arya itu orangnya gini. Yang diceritakan yang jelek-jelek, nggak boleh. Sebagaimana halnya Arya juga nggak boleh untuk kemudian cerita ke sana kemari, wah itu Mukhtar itu orangnya gini, cuman kalian nggak tahu aja kan. Karena padahal kita dulu berteman dengan baik. Jangan lupakan kebaikan orang. Kita dulu pernah bersama-sama, bareng-bareng. Ya. Maka melalui ceramah singkat ini, saya hanya bisa menitip pesan untuk kita semua tanpa terkecuali, karena agama kita sifatnya universal. Itu berlaku untuk siapa saja. Tapi di sini dalam konteksnya paling tidak ada 3. Yang pertama untuk siswa-siswa dan santri-santri Pusdiklatmu, jangan lupakan kebaikan. Kebaikan orang tuamu terutama. Kalian mau pulang, selama di rumah berbaktilah sebaik-baiknya pada orang tua. Kebaikan orang tuamu itu nggak bisa dinilai, nggak bisa diganti. Ya. Tanpa mereka kamu tidak ada di dunia. Ya. Yang kedua, untuk seluruh manajemen Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang, dari tataran pimpinan sampai saudara yang ya secara struktur di bawah, yang sebenarnya itu cuma struktur saja, ya. Sekedar untuk membantu dan memudahkan dalam melaksanakan kegiatan. Karena sebenarnya kita semua adalah sama-sama bersaudara, kita rekan dan mitra. Ya. Saya cuma berpesan, jangan lupakan kebaikan. Kita semua sudah diterima bekerja di sini, ya, diberi status, dapat gaji, dapat pengalaman, ilmu, pembinaan, punya teman, kita punya
bertambah keluarga besar Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Itu nggak bisa dinilai dengan apapun karena sangat berharga sekali. Jangan dilupakanlah. Ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ada sesuatu yang menurut kita adalah kekurangan dan cacat dari manajemen, dari pihak pimpinan. Tapi bukan berarti itu dijadikan alasan menghapus banyaknya kebaikan yang sudah kita terima. Demikian juga untuk unsur pimpinan, saya juga hanya bisa menitipkan pesan, sayangilah dan muliakanlah karyawati Rumah Sakit Siaga Medika. Walaupun mungkin posisinya dikatakan paling bawah, cleaning service, dapur dan gizi, satpam dan security. Tanpa mereka juga kita tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa berjalan. Jangan lupakan kebaikan mereka. Maka sesekali, dan saya yakin itu pasti sudah dilakukan, bolehlah saya berprasangka baik. Kadang-kadang ada hadiah, kadang-kadang ada bonus. Saya yakin itu. Ya, tanpa harus dijelaskan sama saya, oh ya memang betul Ustaz, nggak usah. Ya, tapi saya bolehlah berprasangka baik. Ya, mungkin dipilih karyawan yang paling rajin, karyawan yang paling baik, karyawan yang paling disiplin, karyawan yang paling tepat waktu. Alhamdulillah. Jangan lupakan kebaikan mereka. Kemudian tentunya kepada kaum muslimin secara umum, ya, terutama dan terkhusus saya sendiri, mari kita ingat selalu prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wala tansaul fadla bainakum, dan itu tersebut dalam Al-Qur'an. Jangan sekali-kali melupakan kebaikan orang. Ya. Caranya amanah. Kita laksanakan kewajiban dan tugas lillahi ta'ala. Kita jadikan pekerjaan sebagai area dan arena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata digaji, bukan hanya karena diberi upah, tapi memang bisa bernilai ibadah. Apalagi rumah sakit, membantu orang yang sedang susah, yang sakit, ya, keluarga yang sakit, membantu mereka bisa tersenyum kembali, menolong mereka dari kesulitan, melayani mereka dengan senyum. Itu orang yang kerja di rumah sakit dari pertama datang sampai pulang, adanya cuma pahala. Iya. Kalau orang lain menjenguk orang sakit, mungkin setahun sekali berapa kali. Tapi kalau perawat, tiap hari jenguk orang sakit. Maka kalau bertugas merawat pasien, jangan cuma karena itu tugas, tapi niatkan menjenguk saudaranya yang sakit. Jadi tiap hari panjenengan itu ada di taman-taman surga. Jadi yakini aja kalau berangkat ke rumah sakit, berangkat ke taman surga. Ya. Merawat yang sakit-sakit itu dengan senyum, dengan senang hati. Pokoknya serba pahala lah, asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Gaji itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ya. Ikhlas itu artinya meniatkan itu juga sebagai ibadah. Gaji tetap kita harapkan, bukan kemudian ya wis ikhlas wae rasa digaji. Ya enggak juga seperti itu. Ya. Enggak seperti itu. Tidak bertentangan, jangan ditabrakkan antara gaji yang diberikan dengan keikhlasan. Karena itu berurutan. Nomor 1 harus ikhlas. Yang kedua yang kita cari adalah gaji. Silakan, wong itu halal, thayyib. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu jalan kemudahan untuk kita dalam beribadah sehingga bisa dekat sedekat-dekatnya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.